I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you.
from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. I don't know what sincere love is. I don't
I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I
You alone, please heal my heart, Lord. I cried out with all my heart. I thank you, your great love. I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I will pray. Ada hari yang luput dariku, kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh bicaranya. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang ini. Anugerah kepadaku tak pernah berubah. Terlukiskan dalam hatiku, seperti bulanku. Kau telah ada hari berikan, kau indah,
Bersama mengatakan segala pujian hanya mereka dengan segenap hati kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka nyanyikanlah sekali lagi segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang dipersembahkan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang segala hormat, Jadi Engkau Tuhan Allah yang sempurna, semua dan tidak. Terima kasih terpuji ini sebenarnya firman sebagai benar yang berbicara sampaikan. Terima kasih terpuji Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum teman, mungkin saya sedikit meredaknya COVID-19 Padang juga termasuk zona merah. Jadi Bapak Ibu memang sebagai kendala ini bukan tidak khawatir kondisi yang seperti ini. Cukup mengkhawatirkan. Kita tidak mau tidak ini master ya.
di klaster baru sehingga sebarlah seantero dunia ini dan sekarang rekam jejak digital yang dan sama sampai seluruh dunia. Waktu itu Bapak Ibu dari awal sampaikan kita menetapkan kondisi makan yang sesuai dengan standar dan kami dan nanti Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu tidak ikut dalam lain karena apa? Karena supaya kita saling dan itulah dalam sebelum Bapak Ibu datang mungkin merasa tidak nyaman dan juga periksa suhu tubuh. Kenapa? Karena itu kan sama-sama ya. Selama ibadah diharapkan ya apa supaya kita saling menjaga. Ini kan melalui internet, kita kami pun berusaha semaksimal mungkin jaga yang kita siapkan hand sanitizer yang ada. Kita mic pun kita upayakan satu orang satu. Jadi saya pegang mic ini saya akan pakai terus ya. Singer mereka akan pakai orang yang sama meskipun namanya tidak bisa. Kenapa? Karena kita dan jarak pun antara kalau waktu saya berbicara kalau pakai masker nanti suaranya tidak jelas sehingga berita yang tidak jelas ya. Jadi kita jaga dengan apa? Dengan jarak yang cukup jauh. Jadi saya pun kita pun atur supaya cukup buat 3 meter terdekat sehingga kita tidak saling menularkan. Nah, pemerintah berkata 80% daripada ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah, sampai contoh satu kasus yang dialami begini. Dari awal dia swab dan dia positif pun diawali dari dokter yang dan positif dan seluruh karyawan swab dan dia positif. Selama 3 minggu dari awal dia isolasi sampai dia tes terakhir 2 kali positif, dia tetap tidak ada gejala apa. Sesak nafas, tidak ada demam, tidak batuk, tidak ada pilek, tanpa gejala sampai dia sembuh. Jadi dari mulai masuk sampai 3 minggu kemudian dia keluar dengan setelah 2 kali tidak ada gejala apa. Jadi kami mohon pengertian dari Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya share di grup jemaat dan beritahu kalau apa yang berita yang terjadi sebelumnya. Jadi saya mengambil kesimpulan jadi begini Bapak Ibu. Ada 2 berita yang berbeda sebetulnya, yang digabungkan jadi satu dan orang yang satu berita itu yang berita terakhir yang beredar yang jadi viral adalah ada pegawai hotel di Jalan Bandar Pulau Garam yang positif. Padahal sebetulnya ada 2 berita, yang satu ada pegawai hotel yang sudah dites dari sekian pegawai hotel belasan orang, 2 orang terdeteksi sementara yang 15 lagi belum keluar hasilnya. Berita yang satu lagi memang ada pegawai rumah sakit yang tinggal di Bandar yang terdeteksi positif COVID. Jadi 2 berita yang berbeda ini kemudian sama orang digabung jadi satu dan disebarkan. Jadi berita terakhirnya adalah 2 orang pegawai hotel di Bandar Pulau Garam yang positif COVID-19. Jadi berita ini yang bikin galau. Salah satu di hotel itu jemaat kita, padahal dikatakan itu yang
diisukan orang. Padahal saya tidak sampai dan sejak akhir Maret sampai hari ini hotel saya tutup operasional sementara. Jadi bagaimana mungkin karyawan saya terdeteksi orang dia ada karyawan. Jadi saudaraku, saya ingin sengaja sampaikan ini buat kita begini. Saring sebelum sharing. Ya, jangan mudah saudara sebarkan berita tanpa saudara tahu, karena nanti ini akan bikin runyam. Ya, jadi saring sebelum sharing. Saring dulu beritanya benar nggak nih? Kalau benar, yakin baru sharing ke orang lain, baru bagi. Ya. Nah hari ini saudaraku, untuk kita tidak cerita itu saya sampaikan buat kita sama. Sehingga dari pemerintah pun memang menetapkan satu aturan bahwa pertemuan pun tidak boleh lama-lama. Jadi kita pun terpaksa, ya kita terpaksa untuk 1 jam sendiri. Mana kita tidak ada pilihan lain, ya karena ini memang aturan pemerintah yang kita harus ikuti. Ya. Di untuk itu kalau Bapak Ibu rasa kok sekarang badan kita tidak nyaman ya, pakai masker, siapa yang masker ada. Sementara pujian saudara mesti nyanyi tapi pakai dengan masker, kita tidak ada pilihan. Ya, jadi mohon pengertian dari sekalian. Puji Tuhan, saya kita orang yang masa yang bisa paham dengan situasi yang sedang ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan apa yang tema kita promosi ya. Bagaimana Tuhan hari-hari ini akan mempromosikan cara-cara yang cara mengangkat kita, mempromosikan kita. Ini kita akan dibawa naik satu tingkat ke tingkat yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar saudara bagaimana dengan satu jadi hamba Kristus. Bagaimana supaya hidup kita ini berkenan dan kita masih Kristus. Dari topik ini kemudian kita akan belajar melihat sehingga kita tahu sikap kita seperti apa dan bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita akan melakukan bagian kita sebagai Kristus. Nah, kita akan buka dulu dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Korintus 6 19 sampai 20. Oke, bisa lihat di screen. Korintus 6 19 sampai 20. Kita akan baca ayatnya bersama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah milik Roh Kudus yang diam di dalam, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 3. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, dari 2 ayat ini kita lihat bahwa Tuhan katakan bahwa tahukah kamu bahwa tubuh ini adalah baik Roh Kudus, tempat kediaman Roh Tuhan itu sendiri. Nah, dikatakan kenapa tubuh kita ini menjadi baik Roh Kudus? Karena dikatakan kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Nah, saudara, kalau di dalam Alkitab ada tanda-tanda baca, sedikit saya jelaskan supaya belajar sedikit memahami kalau tidak. Tapi kadang-kadang di
Kalau di handphone tidak tertulis seperti itu. Contohnya begini di 1 Korintus 6. Kita balik ke 1 Korintus 6. Dikatakan dari ayat yang ke 19 itu, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Titik, terus kemudian ada garis strip itu. Ya? Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, terus sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan artinya itu begini Bapak Ibu. Balik ke ayat 19. Setelah dia menuliskan ayat dari atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Strip itu bahwa dia sedang menerangkan arti dari ayat yang sebelumnya, bagian yang sebelumnya. Makanya dikasih strip. Jadi strip itu dia menerangkan khusus ayat yang sebelumnya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri itu menerangkan bagian yang sebelumnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu tanda baca seperti itu, berarti dia itu sedang menerangkan bagian yang sebelumnya. Dia seperti memberikan satu penekanan khusus tentang kalimat yang sebelumnya. Ya. Nah, saudara dikatakan kenapa tubuh kita ini sebagai baik Roh Kudus? Karena kamu sudah dibeli. Nah, saudara, dasarnya apa? Pertama itu begini. Karena dulunya kita ini adalah hamba dosa. Kata hamba di dalam bahasa Inggris itu servant atau serf. Dan kemudian dalam bahasa Yunani-nya disebutkan doulos. Arti hamba dalam konteks zaman ini, mereka ini masih menganut dalam masa-masa perbudakan, ya. Jadi seorang hamba adalah seorang yang dibeli oleh seseorang dengan satu harga. Jadi pada waktu seorang tuan yang punya uang ingin punya usaha dan ingin punya pegawai, maka dia akan membeli hamba. Jadi ada khusus tempat di mana orang seperti diperdagangkan. Memang dia kan tinggal pilih. Kalau orang ini berotot kuat, maka harganya mahal. Dan hamba ini adalah yang disebut hamba yang terikat dengan Tuhan seumur hidup. Jadi kalau dia sudah membeli, berarti maka hamba ini jadi milik kepunyaan Tuhan. Hak pribadi daripada hamba ini hilang. Kebebasannya ditentukan oleh tuannya. Hak hidupnya ditentukan oleh tuannya. Kalaupun tuannya karena memaksa hamba ini bekerja sangat keras dan kemudian dia meninggal, tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena hak hidup dari hamba ini sudah diatur oleh tuannya. Nah, saudara, dan dikatakan bahwa tugasnya sebagai hamba adalah dia mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya tanpa ada berbeda-beda. Saya tidak bisa begini, Pak. Saya tidak mau begitu. Hamba bisa diwariskan. Jadi kalau seorang tuan meninggal, dia bisa mewariskan hamba ini kepada anak. Jadi ini merupakan aset daripada tuan itu. Nah, saudara, dalam konteks seperti inilah kemudian ayat ini dituliskan bahwa kita ini dulunya adalah hamba dosa. Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini, bahwa segala manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan yang kemudian dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34, dan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 44.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau kita tidak terus berbelas kasihan sama iblis. Ada orang bilang, kenapa? Karena saya kasihan sama iblis. Gak perlu sudah. Kenapa? Karena iblis tidak punya belas kasihan. Keinginannya adalah untuk menghancurkan manusia. Sehancur-hancur. Nah saudara, bahwa dikatakan semua manusia itu dulunya adalah hamba dosa. Yang menjadi bapaknya, tuannya adalah iblis. Kebenaran tidak ada iblis. Kenapa? Karena dia adalah pendusta. Tidak ada kebenaran. Kenapa? Pendusta. Bapak segala dusta. Bukan hanya sekedar pendusta, tapi bapak. Kalau istilah bahasa kita sekarang, diamnya itu dia. Kita mencoba cari kebenaran dari iblis, tidak akan pernah ketemu. Karena memang tidak ada. Apa yang mau dicari? Orang tidak ada kebenaran. Setiap kali apa yang dia sampaikan adalah dusta. Nah, dulunya kita ini adalah hamba, diatur, dikendalikan, dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan kelihatannya itu benar, tapi tetap tidak benar. Kenapa? Karena kita dikendalikan oleh dosa. Dulu kita menjadi hamba dosa. Kenapa? Yang menjadi tuan kita adalah dosa. Itu merajai, menguasai kehidupan kita. Berkata, bertindak, semua atas dasar dosa. Kelihatannya baik, ingin nolong orang, tapi ada niat-niat. Nah saudara, karena kita dulu adalah hamba dosa. Nah, untuk supaya seorang hamba ini merdeka, maka dia perlu ditebus. Masalahnya saudaraku, siapa yang menebus? Kalau seorang hamba ditebus oleh tuan yang lain dan dia tetap menjadi hamba, tidak ada gunanya saudaraku. Karena tetap juga dia tetap adalah budak Tuhan. Jadi kalau seorang hamba ini ditebus untuk membuat dia merdeka, tanya dulu siapa yang menebusnya. Kalau dia hanya tuan juga yang sama, yang akan mempekerjakan dia, tidak ada gunanya. Dia tetap aja di bawah kendali tuannya. Nah untuk itulah Yesus datang ke bumi. Untuk apa? Untuk menebus kita. Supaya kita keluar daripada dosa itu. Supaya kita tidak dikendalikan lagi oleh si iblis itu. Supaya kita tidak dikuasai lagi oleh si iblis itu. Untuk itulah Yesus datang ke bumi untuk menebus kita. Dan kita ditebus oleh Yesus. Dan dikatakan harga penebusannya sudah lunas bayar. Dan kalau saudara membeli sesuatu dan harganya sudah lunas, saudara boleh bawa pulang barangnya. Oh, boleh. Pertama. Saya masih kredit, tapi kan orang finance sudah bayar lunas. Kan itu konsepnya dengan yang punya barang. Lunas dulu baru disebut jadi milik. Jadi pada waktu saudara sekarang kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Itulah penebusan yang benar. Kenapa? Karena Yesus menebus kita, membawa kita keluar untuk menikmati keadaan yang lebih baik. Yang membuat kita merdeka, tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Karena dosa akan membawa akibat ke dalam kehancuran. Dosa akan selalu membawa kita dalam kerusakan. Nah untuk itulah Bapak Ibu, kita perlu tahu pemahaman ini. Kita sudah ditebus. Dan siapa yang menebus? Yesus.
Tebus dengan cara apa? Itu pun dia berikan, yaitu melalui darah. Saudaraku, darah kita ini kan kehidupan kita. Begitu kita kekurangan darah, maka kita mati. Darahnya dia berikan. Ini yang dikatakan dari 1 Petrus. 1 Korintus 15 ayat 3 katakan begini. 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan sempurna. Kita sudah ditebus. 1 Korintus tadi pasal 6 kita, dan harganya sudah sekian. Jadi karena sudah lunas, jadi ini jadi milik punya yang beli. Contoh gini, Stephen bisa berdiri. Gak usah ada kerja kalau protokol kesehatan. Tapi di sini aja sih. Ya, oke, kita di dekat meja itu. Tolong tarik meja itu. Oke. Menghadap ke sana. Jadi gini, Bapak Ibu, ini cuma contoh. Sorry Stephen, ini cuma contoh. Jadi misalnya gini, seorang saya sudah beli nih Stephen. Artinya saya beli, berarti segala sesuatu yang ada dalam diri Stephen milik siapa? Saya. Kacamatanya punya siapa? Kacamatanya punya siapa? Punya saya. Orang saya beli dia kan? Betul. Kacamatanya kamu sendiri. Tak taruh di meja itu. Oke. Jam tangannya punya siapa? Jam tangannya punya siapa? Lu punya saya kan? Kamu saya beli ya? Taruh sana sedikit. Oke. Dompetnya punya siapa? Saya beli kan? Berarti dompet Stephen punya siapa? Punya saya. Saya sudah lunas bayar. Dompetnya taruh sana. Sudah setas-tasnya taruh sana. Di dompet itu ada kartu ATM, Stephen? Ada kartu kredit. Segala macam kartu ada di sana. Piutang pun ada di sana. Berarti dompet itu punya siapa? Saudara jadi marah dengan saya. Dompet itu punya siapa? Punya saya. Kenapa? Karena saya sudah beli. Dan semua yang dia miliki itu punya yang beli. Betul kan? Baju punya siapa? Bajunya, celananya punya siapa? Itu punya yang beli kan? Tapi jangan buka Stephen. Punya saya kan? Tapi kemudian saya ngomong sama Stephen, ini kan punya saya. Kenapa? Karena saya beli. Ini punya saya. Kemudian saya ngomong sama Stephen, kamu boleh pakai baju dan baju-baju yang lain yang boleh. Yang punya siapa? Saya. Dia cuma punya apa? Hak pakai. Kamu punya di dompet itu ada uang, kamu boleh pakai. Yang punya siapa? Punya saya. Tapi Stephen diberikan hak pakai. Ada kartu ATM di sana. Tentu di bank itu harus ada saldonya. Yang punya siapa? Saya. Tapi Stephen diberikan hak boleh pakai gitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Sekarang boleh ambil lagi. Terima kasih Stephen. Jadi saudaraku, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan, ini kita dengan semua yang melekat dalam diri kita,
dengan harta benda materi yang kita punya, dengan semua yang ada dalam diri kita, itu punya siapa? Punya Tuhan, orang yang beli kita. Tapi dia akan ngomong sama kita, aku punya uang, aku berikan sama kamu. Dengan apa? Ya itu saldo yang kamu punya. Aku punya sesuatu yang aku sudah berikan nama kamu. Ada rumah, ada mobil, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Pakailah, kata Tuhan. Tapi yang punya siapa? Yang punya Tuhan. Tapi kita diberikan hak untuk memakainya. Tapi semua kan dari dia yang sudah beli. Orang dia sudah beli kita. Jadi kalaupun esok, lusa, saudara punya kita hamba Kristus. Kenapa kita berani memberikan predikat kita hamba Kristus? Dengan satu pemahaman, orang saya sudah dibeli oleh darah Yesus. Hidupnya dia berikan di kayu salib dan dia sudah bayar. Sehingga pada waktu Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata, di kayu salib, salah satu perkataan Yesus yang disampaikan di kayu salib, ada 7 perkataannya, salah satunya yang dia katakan di Yohanes pasal 19 ayat 30, dikatakan begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, finish. Bahasa Yunani dibilang tetelestai. Sudah selesai. Finish. Selesai. Meninggal. Itu perkataan terakhir. Finish. Sudah selesai. Apanya yang selesai? Dia bilang gini, aku sudah selesai bayar. Tidak ada lagi hutang dosa. Eranya sudah berubah. Kalau dulu eranya kamu dikuasai sama iblis, sekarang siapa yang percaya kepada? Eranya tubuhmu adalah baikmu, tempat kediaman. Aku dikuasai bukan lagi oleh dosa, tapi oleh Roh Tuhan yang ada. Dia yang menguasai hidup. Sudah selesai, finish, tetelestai, selesai katanya. Tidak ada lagi perhambaan. Yang ada sekarang adalah kamu orang merdeka, kata Tuhan. Dia membeli kita, bukan memperhamba kita untuk kita di bawah binasaan, tapi justru dia memberikan kehidupan kepada kita. Makanya saudaraku, kenapa kami mau melayani di tempat ini? Merasa kami bersyukur. Tuhan sudah tolong kami, selamatkan kami dari dosa. Sebagai satu rasa syukur yang kami bisa berikan kepada Tuhan adalah kita melayani Dia. Kita melayani Dia. Ini yang kita bisa berikan kepada Dia. Sebagai rasa terima kasih kita sudah ditolong oleh Tuhan. Diselamatkan dari kebinasaan, diselamatkan dari kematian yang kekal, dibawa kepada kehidupan yang kekal, dijamin selagi engkau berjalan dalam jalan itu, maka kehidupan yang kekal dijamin. Nah saudaraku, untuk itulah kita harus menjadi hamba Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan katakan sudah selesai. Tidak ada lagi perhambaan, tidak ada lagi kematian yang kekal, tidak ada lagi kebinasaan, tidak ada lagi hal-hal yang jelek yang bisa kamu dapatkan dari iblis. Kenapa? Karena aku ada bersama-sama dengan kamu. Jadi Bapak Ibu, dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, rasanya orang kan makin takut hari-hari ini, makin bisa dengan zona merah, second wave, gelombang kedua yang lebih besar. Nanti katanya bulan 9 nanti akan terjadi ini begini. Apa yang kita membuat kita punya rasa aman? Dan satu keyakinan bahwa kita sudah kita ini hamba Kristus. Yang punya hidup kita bukan diri kita sendiri, tapi yang punya hidup kita adalah Tuhan. Siapa yang akan tolong kita? Tuhan.
Siapa yang akan melindungi kita? Tuhan. Siapa yang akan menyertai kita? Tuhan. Jaga bagian kita, lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan. Bagian kita berjaga-jaga, kita akan lakukan bagian itu. Kita tahu Tuhan akan lakukan bagiannya dia. Dan dia berkata, sudah selesai. Sudah lakukan semuanya. Apa yang tidak mungkin, dulunya tidak mungkin. Setelah dia membeli kita, semuanya dimulai. Dulunya kita tidak dapatkan itu, karena sekarang ada kasih kita. Untuk itulah Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah diberi hidup Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kristus berkata, muliakanlah Allah. Tuhan tidak minta macam-macam, muliakanlah Allah dengan tubuh. Artinya kalau disuruh kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, artinya muliakanlah Tuhan seperti kita masih. Karena kalau sudah meninggal tidak dikatakan muliakan dengan muliakanlah Tuhan dengan jamu. Tapi kan tidak dibilang begitu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, berarti memuliakan Tuhan selagi kita hidup. Hari ini Bapak Ibu masih punya kesempatan karena kita masih hidup. Kalau tidak yakin coba cubit sedikit, masih sakit, ini Bapak Ibu masih hidup kan? Kalau rasanya wah masih hidup ya, ini kesempatan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Buat kita, buat cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita mendengar, cara kita ngomong, cara kita bertingkah, itu muliakan Tuhan. Jangan hidup begini, muliakan Tuhan. Tak tuntut macam-macam. Muliakan Tuhan. Nah, itu ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sedikit, ya, kutip dari Matius pasal 25 bercerita tentang hamba yang diberikan 1 talenta. Kan dia ngomong gini, saya tahu Tuhan ini manusia yang kejam, manusia yang bengis, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Jadi saya tidak mau lakukan. Saya coba amati lagi nih saudara, kira-kira kenapa hamba itu bisa ngomong begitu? Memang saya katakan cara berpikir yang salah, betul. Cara berpikir, tapi itu saya menemukan satu lagi. Apa itu? Hamba ini tidak mau. Buat apa aku kerja? Toh nanti yang dapat hasil Tuhan. Kan gitu yang dia pikirin kan? Buat apa aku kerja? Buat apa aku kembangkan talenta ini? Toh nanti yang nikmati hasil Tuhan itu. Padahal saudaraku, kalau dia tahu setelah peristiwa itu terjadi, yang 5 talenta jadi 10. Tuannya kasih ke siapa? Yang 10 talenta itu dikasih ke siapa? Dikembalikan ke hamba. Kamu sekarang sudah punya 10. Kan dikasih lagi nih sama hamba itu. Dah ya ayo kembalikan. Mana untungnya? Ya udah, kamu dapat sekian persen. Enggak, 100% dibalikin lagi. Jadi saudara, baik tidak? Katakan begini, kalau ada orang berkata, betapa kamu melayani jangan. Nanti yang kan pendetanya nanti yang makin termasuk. Enggak, saudaraku, jangan hitung kita melayani untuk kita berbuat sesuatu untuk kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena Tuhan berkata muliakan aku dengan tubuhmu, dengan hidupmu ini. Muliakan aku. Jadi kalau saudara berbuat sesuatu bukan untuk kami, bukan untuk organisasi, tapi untuk Tuhan. Jadi lakukan dengan sukacita. Lakukanlah dengan sesuatu yang membuat saudara bisa enjoy, menikmati. Dan apa? Karena kita melakukannya.
Apa yang Tuhan minta sebagai orang yang sudah lihatkan dia dengan kehidupan. Muliakan Tuhan dalam kehidupan. Apa yang saudara lakukan? Ya, sekali lagi, saudara katakan, apa yang saudara dengar, saudara sampaikan, melalui janji saudara sekarang, bagikan sesuatu. Muliakan Tuhan. Jangan nanti orang berkata, waduh, ini yang super ini. Maka kita saudara ya, tapi muliakan Tuhan melalui ini. Coba kita bersama, kerinduan kita bersama, keinginan kita bersama. Selagi kita hidup, diberi kesempatan oleh kita mau muliakan. Karena toh yang diuntungkan bukan siapa saja, yang diuntungkan tetap kita sendiri. Akan terus bawa ini sampai bila Tuhan tidak pernah curang, dia tidak pernah licik. Kali lagi yang diuntungkan. Kalau belajar berkorban memberi yang diuntungkan bukan gereja, bukan Tuhan tambah hebat, bukan Tuhan tambah kaya. Saudara menolong orang lain, berbuat kebaikan, melakukan sesuatu yang baik, yang diuntungkan siapa? Tuhan juga. Karena Tuhan berkata begini, orang benar, anak cucunya. Itu yang diuntungkan siapa? Anak dan cucu kita juga. Sekitar lingkungan yang akan menikmatinya siapa? Iya kita juga. Jadi lakukanlah ya sesuatu yang bisa muliakan lewat dasarnya karena kita adalah Yesus. Sudah dibeli oleh Yesus dan semua milik Tuhan. Kita cuma diberi hak pakai untuk menggunakan segala sesuatu yang Dia percayakan. Selagi kita hidup, berbuatlah sesuatu sehingga pada waktu kita pun tidak salah. Kenapa? Kita sudah melakukan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, bersyukur hari ini, terima kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi melakukan keinginan iblis, tapi kami menjadi hamba Kristus. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak, melakukan kebenaran, memuliakan lewat tubuh kami. Selagi kami hidup, selagi kami diberi kesempatan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, anugerah dalam hidup. Berikan terus pengertian dan pemahaman dalam. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan ucap syukur. Ya Tuhan, ya saudara, syukur untuk segala yang baik yang Tuhan boleh terus kerjakan dalam kita. Ada satu pengumuman juga tanggal 1 sampai 7 September ini kita diajak berdoa bersama di Indonesia ini. Nanti saudaraku karena memang dilarang juga dalam jumlah yang banyak, mungkin nanti hari-hari ke depan kita akan coba sharekan lagi kira-kira bentuknya akan seperti apa. Ini masih ada waktu 1 September ya. Doa kami semua saudara tetap dilindungi sertai diberkati. Saudara dari sisi rumah, keluarga kita, anak-anak kita yang sama-sama dengan kita, anak-anak yang berkota, doa kita bersama Tuhan menjadi hidup semua. Tuhan memberkati. Di nama Tuhan kita diberkati dalam firman Pak ini untuk tempat ibadah sama-sama. Mari kita restoran dan penutusan.
Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear ya rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh kamu sudah dengar ini itu. Saudara-saudara cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau, orang disembuhkan. Siarkan itu di gunung. Oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani, ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suria. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suria di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel, kerajaan utara. Bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin.
Bapa, kami mengucap syukur pada siang. Makasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Dalam firman-Mu Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat tuntunan yang telah diberikan bagi kami, di mana Tuhan telah menebus kami di kayu salib dan harganya telah lunas. Kami bersyukur buat pengorbanan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan. Makasih buat hamba-Mu Pendeta Yohanes Bedi yang telah Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan berkati hamba-Mu ini, istri dan anak-anaknya, dan apa yang dia kerjakan pada hari-hari ini kiranya senantiasa tetap dalam. Makasih juga Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin kami yang ada di pusat, baik Bapak Timotius Trek dan Bapak Roni Daud. Berkati lindungi mereka Tuhan beserta keluarga mereka, dalam mereka senantiasa tetap dalam pemeliharaan Tuhan di surga. Dengan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, kami berdoa. Makasih buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, berikan damai sejahtera bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh memiliki pemerintahan yang setiap pekerjaan, usaha, dan apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Engkau Bapa, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menjadikan guru dan penasihat. Kasih Tuhan atas segala sesuatunya yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Juga dengan persembahan yang diberikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau Allah yang membalasnya 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih atas segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, kami bersyukur buat Hotel Bumi Minang ini. Berkati Tuhan tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ibadah kami telah selesai dan sebentar lagi kami untuk memakai kami sudah. Terlebih dahulu kami rindu Tuhan Yesus menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu dengan saya. Seluruh indikasi pulang dan terima kasih karunia damai dan sukacita Yesus Kristus sebuah dengan roh sepanjang dari saat ini dan bahkan sampai selama yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di bumi dan di surga, tiada tandingannya, kuasanya